Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Nur Fardiansa. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi saya yang sebelumnya, yaitu mengenai gambar teknik. Mungkin sebelum kita lanjutkan, saya akan mengingatkan kembali apa sih gambar teknik itu. Gambar teknik adalah gambar yang bersifat tegas, terdiri dari garis-garis, simbol-simbol, serta tulisan yang mempunyai standar tertentu yang telah disepakati bersama, sehingga menjadi sarana komunikasi visual antara perencana untuk menyampaikan ide atau rancangan yang diusulkan kepada pelaksana di lapangan agar tersampaikan dengan baik dan jelas sesuai dengan tujuan. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai gambar denah. Bagaimana cara membaca cepat gambar denah? Ada apa saja sih dalam gambar denah? Membaca denah gambar kerja bukanlah hal yang sulit, hanya belum familiar bagi mereka yang berprofesi di luar bidang arsitek maupun teknik bangunan. Padahal dalam merenovasi rumah ataupun membangun rumah seringkali bertemu dengan denah gambar kerja dari arsitek ataupun kontraktor. Kali ini saya akan membahas apa saja sih yang ada dalam denah gambar. Yang pertama itu anotasi jendela, dinding, dan struktur pada denah hunian. Anotasi jendela. Jendela merupakan aspek penting untuk sirkulasi udara alami dalam suatu ruangan. Pengaplikasian jenis jendela harus disesuaikan dengan kebutuhan ruangan. Kesalahan peletakan jendela dalam suatu ruangan akan berakibat fatal, terutama bagi kesehatan. Terlebih lagi untuk rumah tinggal atau apartemen yang akan ditinggali dalam waktu lama. Berikut terdapat 4 jenis jendela yang sering digunakan pada hunian. Yang pertama, jendela mati. Jendela mati adalah jendela yang tidak bisa dibuka tutup. Ini berfungsi biasanya untuk memberikan penerangan dalam ruangan dengan cahaya alami, namun tidak berfungsi untuk sirkulasi udara. Jendela jenis ini biasa digunakan untuk menghindari kesan masif pada suatu ruang atau memberikan aksen pada fasad. Yang kedua adalah jendela ventilasi. Sebutan ventilasi disesuaikan dengan letaknya pada sisi atas dinding dan dengan fungsi utama sebagai bukaan untuk pertukaran udara. Jendela jenis ini mayoritas digunakan pada kamar mandi sebagai ventilasi yang fungsional untuk sirkulasi udara dalam kamar mandi sekaligus memberikan bukaan untuk pencahayaan. Berikutnya jendela geser. Jendela geser berfungsi sama dengan pintu geser. Jendela ini dibuka dengan cara digeser pada jalur rel. Jendela berfungsi efektif untuk sirkulasi udara dan pencahayaan alami, serta dengan pemakaian ruang yang lebih efektif dibandingkan dengan jendela ayun. Berikutnya jendela ayun. Sedikit berbeda dengan pintu ayun, jendela jenis ini tidak perlu sering digunakan pada rumah tinggal. Pemakaian ruang yang kurang efisien mungkin menjadi alasan kurangnya pemakai jendela jenis ini. Namun di samping itu, jendela jenis ini seringkali dipilih oleh arsitek untuk membentuk gaya desain tertentu. Berikut adalah contoh jendela ayun. Setelah kita membahas tentang anotasi jendela, berikutnya saya akan membahas tentang anotasi dinding dan struktur. Penting untuk memahami gambar dinding dan struktur pada bangunan hunian, untuk dapat membaca citra dan hubungan antar ruang yang akan terbangun. Umumnya, jenis dinding yang digunakan pada hunian adalah dinding partisi dan dinding bata, sedangkan kolom menjadi tiang penyangga beban pada hunian rumah tinggal. Ini adalah anotasi pada dinding dan struktur. Yang pertama adalah anotasi kolom struktur, lalu ada dinding partisi dan dinding bata. Pada gambar kerja, kolom umumnya dipresentasikan dengan bidang yang diblok dengan warna hitam. Bentuk bidang kolom disesuaikan dengan bentuk kolom yang ingin dibangun. Dimensi kolom disesuaikan dengan beban yang harus ditopang tiap kolomnya. Pada struktur rumah tinggal sederhana, kolom dapat disembunyikan pada dinding karena beban yang ditopang tidak memerlukan kolom dengan dimensi besar, sehingga ruang yang dipakai dapat lebih efektif. Berikutnya dinding partisi. Dinding ini berfungsi untuk membagi ruang atau biasa disebut sekat. Ketebalan dari dinding partisi biasanya lebih tipis dari ketebalan dinding struktur karena fungsinya tidak menahan beban. Dinding ini bersifat dekoratif sehingga terdapat berbagai macam material dan bentuk yang dapat digunakan untuk membentuk dinding partisi ini. Lalu ada dinding bata. Dinding ini terbentuk dari susunan bata dan bersifat struktural pada rumah tinggal. Finishing dari dinding ini disesuaikan dengan desain yang diinginkan, dapat diekspos ataupun ditutup dengan plester. Baik, demikian video yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan jelaskan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.